Oke, ini adalah tampilan eh, page login e-tiket pesawat saya. Di sini juga bisa register terlebih dahulu untuk membuat akun, namun kita langsung login aja. Nah, misalnya saat mengisi field ini, kalian lupa password kan? Nah, di sini kalian bisa klik dan ada page reset password. Nah, kalian bisa masukin username atau email kalian untuk menerima link reset password dari email. Nah, oke, kita langsung ke page login aja. Jadi di sini kita login menggunakan akun penumpang. Nah, kalian juga perlu validasi bahwa kalian bukan robot di sini. Nah, setelah itu kita tinggal klik button login dan sudah login ya. Di dashboardnya ini juga bisa di-select bahasanya sesuai dengan bahasa yang kalian mau, tapi saya menggunakan bahasa default aja. Nah, di sini ada kita bisa cari dan pesan tiket dari sini. Kita bisa cari pilih kota asal, kota tujuan, tanggal, dan maskapai. Setelah itu di sini ada gambar-gambar untuk inspirasi kalian mencari tujuan penerbangan. Nah, ada upcoming flights juga. Ini informasi-informasi tiket yang sudah dibeli penumpang ini, status pembayaran sebelumnya mungkin sudah selesai, dan riwayat pemesanannya. Oke, sekarang kita bakal coba beli tiket. Kita pilih kota asal dan kota tujuan. Nah, tanggalnya juga kita pilih ya. Kita cari maskapainya juga. Kalau semua maskapai ini yang tertampil ini aja. Jadi, kelasnya kan bisnis. Kalau kita cari ekonomi, dia belum ada ya. Karena memang datanya nggak ada yang ekonomi. Jadi, ini hasil pencariannya. Kalau ada lokasi transit dan waktu transit akan ditampilkan. Ini udah secara lengkap ya ditampilkan data-datanya. Setelah itu kita bisa pesan tiket. Nah, di form pemesanan tiket ini ada keterangan nama penumpang yang udah login tadi, jadi nggak bisa diedit, dan keterangan penerbangannya, tujuan penerbangannya, dan kode pemesanan yang otomatis terisi beserta total harganya. Jadi kalian bisa pilih tipe tiketnya mau one way atau round trip. One way itu berarti sekali jalan, kalau round trip 2 kali belum. Nah, misalnya kita pilih round trip, harganya akan terupdate sendiri. Nah, kita coba jumlah tiketnya 2, maka harganya juga terupdate beserta kolom field penumpangnya, nama penumpangnya bertambah. Kita masukin ya. Oke, sekarang kita bisa pilih metode pembayarannya, mau kartu kredit atau transfer bank. Kita coba transfer bank, setelah itu kita klik button pesan. Nah, setelah pesan, akan ke page tagihan pembayaran kalian dan akan tertampil juga riwayat pembayaran sebelumnya. Nah, ini status pembayarannya otomatis menunggu karena bukti pembayaran belum ada dan belum di-approve oleh admin. Nah, untuk membayar, kita bisa bayar di sini. Nanti akan ada notifikasi pembayaran belum selesai. Bisa pilih bayar sekarang akan mengarahkan ke form pembayaran atau di bawah juga ada ya, bisa dipilih. Nah, di sini ada kode pemesanan, jumlah harga, dan metode pembayaran yang sudah kita pilih. Dan ada nomor rekening tujuan pembayaran kita. Setelah itu kita bisa upload bukti pembayarannya. Nah, dan klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu, ini status pembayarannya berubah menjadi menunggu konfirmasi. Dan bukti pembayarannya ya bisa dilihat seperti ini lah ya. Tapi karena belum dikonfirmasi, jadi button lihat tiketnya belum ada. Setelah itu, penumpang bisa lihat riwayat aktivitas mereka sendiri. Seperti ini. Dan profil mereka. Profil mereka bisa diubah juga. Kita kasih foto profil. Dan namanya kayak gini. Nah, udah ya, udah keubah. Oke, setelah itu kita logout dan kita ke akun admin.
Nah, di akun admin ini terdapat statistik total pengguna, penerbangan, total petugas, tiket terjual, dan maskapai aktif. Dan data masternya berisi data penumpang, ini nggak bisa diinput ya. Data penumpang itu otomatis terinput saat user login dan levelnya penumpang. Seperti ini, cuman bisa diedit oleh admin. Setelah itu data petugas bisa diinput oleh admin juga. Nah, dan bisa diedit dan bisa dihapus. Tapi ini hapusnya masih soft delete. Maskapai juga bisa diinput. Seperti ini. Kita coba edit. Ini ya udah muncul. Nah, terus data bandaranya juga bisa ditambahin dan diedit seperti ini. Ada isinya nama bandara, kode bandara, kota, dan negara. Lalu data user tidak bisa diinput melainkan dari user yang login atau admin input petugas ya. Dan ini adalah kolom reset password dan soft delete-nya. Dan ini menampilkan nama, username, dan level. Setelah itu di data penerbangan ada data rute dan jadwal penerbangan. Jadi kita bisa input rute penerbangan seperti ini. Kita pilih maskapainya, pilih bandara asalnya. Meja ke kamar. Estimasi waktu tiba kita estimasi waktu penerbangannya kita set. Nah, dan kita bisa atur kelas penerbangannya, kita atur bisnis, dan kita bisa atur harganya juga. Nah, ini kolom ini buat rute kembali, jadi bakal ke input dua rute dari bandara ini ke bandara ini dan sebaliknya. Jadi ke input dua kali, jadi mempermudah untuk menginput jadwal penerbangan juga. Setelah itu kita input dan muncul data rute pergi dan kembali ya. Setelah itu di jadwal penerbangan. Nah, di jadwal penerbangan ini kita bisa input juga. Kita pilih rutenya yang tadi kita input ini ya. Nah, otomatis akan terisi kode penerbangan dan maskapai yang tadi kita udah isi. Kita pilih jam berangkatnya. Misalnya jam 4.30 malam. Dan bakal sampai jam 11 malam. Nah, tanggal penerbangannya juga kita bisa pilih. Dan kita bisa pilih kapasitasnya. Statusnya ya dijadwalkan. Dan setelah itu kita input. Nah, udah muncul ya. Ini ada kode penerbangan, maskapai, bandara asal, bandara tujuan, tanggal perjalanan, jam berangkat, jam tiba, kelasnya, kapasitas, harga, dan bisa diedit juga. Seperti ini. Setelah itu kita ke data pemesanan, itu adalah data-data pemesanan yang dilakukan oleh user. Nah, ini terinput otomatis, tapi admin juga bisa input. Setelah itu kita ke data pembayaran. Nah, di sini admin bisa melihat bukti pembayarannya. Nih, lalu kita selesaikan atau batalkan. Kalau dibatalkan, nanti di data pemesanan atau akan otomatis tergagalkan. Dan selesaikan aja biar penumpang bisa dapat tiket. Nah, setelah ini akan muncul aksi lot tiket kalau penerbangan sudah selesai. Nah, ini di penumpang juga bisa lihat ini ya. Kita dari sini aja. Ada aksinya ada download tiket, jadi penumpang bisa download tiket per nama gitu masing-masing nama seperti ini tiketnya.
Sudah lengkap dan sama seperti yang di data-datanya. Oke, ke selanjutnya ke data voucher adalah tabel voucher, asuransi, reward, dan promo bank, sama aja isinya semua. Selanjutnya kita ke laporannya. Ada laporan pemesanan. Kita coba cetak laporan pemesanan bulan Februari sampai bulan Maret. Bulan April. Kita pilih maskapai ini. Nah, yang ada tuh cuma segini. Oh, tanggalnya sama semua. Tanggal penerbangan asli. Dan ini bisa dicetak ya. Setelah itu kita ke laporan pembayaran. Kita coba PDF laporan pembayaran dari random. Kita pilih semua maskapai dan ini akan tertampil laporan pembayarannya. Setelah itu di laporan keuangan ada, kita coba Excel-nya. Semua maskapai dan ke download nih. Kita buka di Excel. Kurang lebih seperti ini dan ada total pendapatannya juga. Ini. Setelah itu di riwayat aktivitas. Nah, admin ini bisa melihat semua riwayat aktivitas dari berbagai user ya. Nih. Jadi ada ID user, nama user, username, dan keterangan aktivitas mereka ngapain, IP address, dan waktu mereka melakukan aktivitas tersebut. Oke, setelah itu di profile ini, admin juga bisa edit profile. Nih. Dan kita lockout dari profile admin, kita ke profile super admin. Jadi super admin ini bedanya dengan admin biasa. Dia bisa mengakses semua data juga, tetapi ada data tambahan. Seperti di tabel bandara. Kita bisa lihat detailnya saat bandara ini create ad, update ad, delete ad nih. Kita bisa lihat masing-masing detailnya. Kita lihat ini. Kalau di sini cuma create ad, update ad aja ya, soalnya nggak ada delete ad untuk penumpang. Nah, di data ini kita juga bisa melihat data bandara yang dihapus. Ini belum ada, kita coba hapus. Nah, seperti ini data bandara yang dihapus. Tadi ada kesalahan di bagian model, jadi saya perbaiki bentar. Nah, setelah itu aksinya kita bisa restore juga dan delete permanen yang bisa dilakukan hanya oleh super admin. Coba lihat, udah ada yang muncul sini. Nah, ada juga detailnya. Setelah itu sama seperti yang lain sih, cuman keuntungannya di bagian sini, setting sini. Nah, jadi kita bisa ubah nama webnya dan logonya. Coba ubah. Nah, simpan perubahan dan udah berubah kan nama webnya dan logonya.